Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Ya senang sekali rasanya saya bisa berkunjung ke tempat ini. Ya baik, sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Wani, saya adalah petugas promosi kesehatan. Sehari-hari bekerja di Puskesmas Mapaden. Nah, baik. Kalau boleh berkenalan dengan ini semua teman-teman sekalian, dari sini siapa? Dari baju putih dulu. Siapa baju putih namanya? Mas siapa? Saya? Ya. Nama saya Sulahim, jabatan saya di sini sebagai ketua Risma. Oh iya, dipanggil siapa Mas? Aim. Mas Aim. Oke, selanjutnya yang baju kuning siapa? Nama saya Ali. Ya, oke. Selanjutnya siapa? Halo, nama saya Asnur. Saya diundang datang kemari. Oh iya. Namanya Mas Nur ya. Ya. Kemudian siapa lagi? Nama saya Arfa. Ya, namanya Mas Arfa. Kemudian? Muhammad Arsandi. Ya, Muhammad Arsandi. Selanjutnya siapa, Mbak? Nama saya Anissa, jabatan saya sebagai sekretaris desa. Oh iya, sekretaris Risma, Mbak Anissa. Kemudian? Namanya siapa? Oh, Mbak Naila. Kemudian siapa? Perkenalkan, nama saya Jialika. Ya, oke. Ya, jadi saat ini kita akan melakukan permainan ya, permainan dan edukasi. Ya, jadi tujuan dari kegiatan kita saat ini adalah sebagai bentuk edukasi dalam mendukung pemerintah Kabupaten Poso menuju Kabupaten Kota Sehat tahun 2023. Di mana salah satu kelurahan kita ini, Kelurahan Tabalu, masuk sebagai desa atau kelurahan verifikasi stop buang air besar sembarangan. Jadi ini insya Allah untuk persiapan di tahun 2023 menuju Kabupaten Poso Sehat. Ya, oke, baik. Sebelum kita bermain, saya ada permainan terlebih dahulu. Jadi kalau saya, jadi judul permainannya adalah Marina menari di atas menara. Nah, ya kata kuncinya, ini kata kunci dengan gerakan ya. Kalau saya katakan Marina, tunjuk diri sendiri. Marina, kalau menari gerakan tangannya menari, ya. Kalau di atas tangannya seperti ini, menara seperti ini. Ya, boleh kita tes. Satu, kita mulai ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, ada yang mau bikin? Mari kan di sini Marina menari. Bangsa boleh mengatakan menari. Nah, kalau kata kuncinya adalah kalau katakan Marina, tunjuk diri sendiri. Kalau dikatakan menari berarti gerakan tangannya seperti ini. Kalau dikatakan di atas seperti ini, menara seperti ini, bertepuk tangannya. Jadi Mbak Nisa boleh menari-menari saja. Kalau menari-menari berarti seperti ini dan seperti ini ya. Oke, dipahami? Oke, kita boleh mulai ya. Ayo Mbak Nisa, mulai. 1, 2, 3. Menari Marina di atas menara. Ya, lagi ayo, lanjut lagi, ayo. Seru, ayo. Ya, jadi siapa yang salah di sini? Ayo, konsentrasi. Ya, Mbak Nisa. Ayo Mbak Nisa, silakan. Mbak Nisa. Atas menari menara Marina. Masya Allah. Ada yang mau lanjutkan? Ada yang mau lanjutkan? Ya, Mas Adi. Mana ini? Ya, ayo, siapa mau lanjutkan? Ayo, yang mau pimpin. Surahin saja, Mbak. Ya, kita kasih kesempatan pada Mas Nur. Oke. Marina menari di atas menara, menari Marina menari menara. Masya Allah. Ya, luar biasa. Oke. Ya, terima kasih banyak buat Mbak Nisa dengan Mas Nur. Nah, baik. Selanjutnya kita akan bermain. Judul permainannya adalah Ranjau Tinja. Ya, jadi ranjau tinja. Tahu tinja? Kotoran manusia. Betul. Jadi judul permainannya adalah ranjau tinja. Nah, sebelum kita bermain, kita akan membagi ke dalam 3 kelompok pemain. Jadi 3 kelompok ini terdiri dari 1 pejuangnya,
atau pemainnya, yang kedua adalah pemandunya. Pemandu ada dua. Yang pertama, pemandu pertama berada di garis start dan pemandu kedua berada di garis finish. Ya, bisa dipahami? Ayo kita cari temannya. Ya, boleh. Mas Rahim satu, pemainnya ya. Kelompok Mas Rahim satu. Mas Adi, Mas Nur. Oke. Ya. Ayo, Mas Rahim, maju Mas Rahim. Apa itu? Maju jadi pemain. Aduh. Ayo. Ya, yang mau jadi anggotanya Mas Aim boleh, silakan masuk. Ayo, Mas Aim, timnya. Ya, masuk. Kita dong. Ayo masuk Ilyas sama Mas Nur. Ayo Ilyas, masuk. Ya, masuk ke siapa? Ya, ayo. Masuk ke siapa mau bergabung dengan Mas Andi, Mas Nur dan Mas Rahim. Boleh, cewek-cewek boleh satu-satu. Tidak mau bergabung sini. Ya, boleh. Bang Mas Rahim. Ya, kemudian Mas Nur. Dengan Ilyas. Sama ya. Ya. Oke. Ya, jadi kita main start di sini ya. Ya. Jangan ada di tengah, semua di pinggir. Ya, pemainnya di sini. Ya. Pemainnya mana? Ya, di belakangnya. Ya, masing-masing belakangnya ya. Ya, oke. Ya, yang mas-masnya jadi pemain ya. Aduh. Nah, yang jadi pemain ini akan ditutup matanya. Wow. Tapi dilepas sendalnya. Karena kita akan berjalan di lautan. Ya, tidak bisa kalau Bikin anu sih, pemandu sih. Oh, kita orang pemandu. tidak. Pemain. Pemain. Ini buat skill dong. Ya. Siapa ini? Oke. Anas ini Anas. Anggotanya 3 orang saja atau bisa Boleh. Nanti itu sortek. Oh. Ini sorteknya. Kau mendukung siapa berdiri di sini? Misalnya, saya mendukung Mas Aim, saya akan berdiri di sini. Saya mendukung Mas Nur, saya berdiri di sini. Ayo, pendukungnya Mas Aim mana di sini? Ya. Ya, Mas Aim mana? Mas Nur mana? Jangan sama Mas Aim, Mas Nur. Naik sini. Di sini. Ayo, Mas Aim. Ayo. Jangan Mas Aim di sini. Jadi nanti kamu yang kasih tahu Mas Andi. Mas Andi belok ini. Ya, supaya Mas Andi tidak terjebak. Andi kemana? Ya, oke. Oke, kita tutup matanya ya. Nah, ya kita tutup matanya ya. Jadi masing-masing ini pastikan tidak melihat. Ya. Ayo dibantu teman nanti. Lomba. Enggak ada. Ya, pastikan tidak melihat ya. Sampai aduh. Tidak melihat tapi. Ada peneliti di dalam. Yang bilangnya kalau sudah lewati. Ya. Santuy. Jangan pengen. Aduh. Ya mana? Sudah tidak melihat. Ya. Oke. Oke. Apa itu? Nanya adonan. Oh, nanya adonan. Oke. Jangan le. Nanti. Kita tidak melihat ya. Dah, betulan. Ayo jangan melihat Mas Aim. Ayo. Jangan dulu. Belum. Apa itu? Ya. Jadi tidak melihat ya. Aturan permainannya, siapa yang duluan sampai ke sana, jangan dilihat dulu Mas. Siapa yang duluan sampai ke sana dengan selamat tanpa menginjak ranjau ini, dialah pemenangnya. Jangan Bisa balangkan. Ya, jadi supporter jangan menginjak garisnya. Ya, supporternya. Nanti semangat semua. Supporter ya, aduh parah. Di luar lapangan. Oke.
Jadi untuk yang di belakang pemandu pertama. Ya, ini yang di belakang namanya pemandu pertama ya. Nanti sebentar sebelum memulai tolong diputar badannya pemainnya. Diputar badannya pemain dulu ya. Nanti saya kasih aba-aba. Mulai berjalannya. Kita bisa mulai? Bisa. Ya baik. Tolong pemandu pertama diputar badannya pemainnya dulu. Diputar. Ya berputar. Ya. 1, 2, 3. Masa kita tabrak tembak tadi. Oke, jadi tadi Mas Andi menginjak ranjang di mana ya? Mana? Ini Mas Andi yang injak. Kemudian yang tidak menginjak adalah Mas Rahim. Saya menginjak. Mas Nur tadi dari sana ngintip. Ya, jadi pemenangnya adalah timnya Mas Ain. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan saya kepada para pemain dan yang ada sekalian. Bagaimana perasaannya orang-orang atau kita-kita apabila terjadi hal seperti ini? Kita sudah rapi, mau pergi ketemu ayang atau mau kemana? Terus tiba-tiba di jalan menginjak ranjau. Bagaimana perasaannya? Kira-kira bagaimana perasaannya? Senang. Enak sekali. Kira-kira bagaimana perasaannya Mas Adi tadi? Pas menginjak yang masih hangat-hangat dan masih baru, masih melekat dan masih bau. Kira-kira bagaimana perasaannya? Senang? Perasaannya gimana gitu ya? Oke. Ya, jadi ini bisa kita ibaratkan apabila di kampung kita seperti ini, maka ya bisa seperti ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini adalah contoh bahwa apabila seperti ini sangat-sangat mencemari lingkungan ya, sangat mencemari lingkungan dan berefek besar pada kesehatan kita nantinya. Nah, andaikan misalnya teman-teman di kampung kita terjadi seperti ini, ada yang buang air besar sembarangan, kemudian anak-anak kita, adik-adik kita bermain, terus tanpa sengaja menyentuh kotoran ini, ya, kemudian mereka mencuci tangan tanpa menggunakan sabun. Kemudian setelah itu mereka makan. Ya, kira-kira menurut teman-teman, apakah bibit penyakit yang ada di kotoran tadi ini itu bisa masuk ke dalam tubuh atau tidak? Bisa masuk ke dalam tubuh? Bisa. Nah, pertanyaannya saya, kira-kira apa dampak yang ditimbulkan apabila kotoran manusia masuk ke dalam tubuh kita? Gangguan pencernaan seperti contohnya diare. Apalagi ada lagi yang lain, Mas? Ada lagi? Muntah-muntah. Nah, ini yang paling sering terjadi. Ya, muntah ada dia. Benar itu. Jadi bisa terjadi diare, bisa sakit perut melilit, ya, bisa muntah-muntah. Nah,
kalau misalnya ibu-ibu nih, ibu-ibu, ya misalnya ibu-ibu tanpa sengaja juga menyentuh, ya misalnya habis membersihkan popok bayi atau habis membersihkan kotoran anaknya, kemudian tidak mencuci tangannya ya, tapi tidak menggunakan sabun. Nah itu kuman-kumannya itu ada tetap melekat di tangan kita karena tidak dicuci menggunakan sabun. Kalau dicuci menggunakan sabun maka kumannya akan mati. Tapi kalau tidak dicuci pakai sabun, kumannya akan tetap melekat di tangan. Nah, bagaimana kalau misalnya ibu tanpa mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menyiapkan makanan untuk keluarga? Ya, ya itu akan sama. Jadi kotoran tersebut dia akan masuk ke dalam tubuh kita, ya tubuh kita. Nah, bisa menyebabkan apa tadi mas? Diare, benar sekali. Jadi kalau misalnya diare, apa yang kita makan itu akan keluar kembali. Jadi walaupun anak kita sudah beri makanan, kita sudah berikan makanan kepada anak kita, makanan yang bergizi, tetap dia akan keluar. Ya, bahkan yang dia makan kemarinnya pun dia akan tetap keluar melalui tadi muntah dan mencernanya tadi. Gitu ya. Oke, jadi kira-kira menurut ibu-ibu sekalian dan teman-teman sekalian, apa yang harus dilakukan apabila terjadi seperti ini di kampung kita? Ya, coba Ibu RT, bagaimana Ibu RT? Apa kira-kira yang harus dilakukan apabila di kampung kita terjadi kebiasaan masyarakat seperti ini? Cari solusinya bagaimana untuk membasmi. Ya, jadi kira-kira mungkin yang seperti ini yang tiada WC-nya ya. Ya, jadi mungkin jalan keluarnya Ibu RT bisa dibuatkan? Bisa dibuat apa? WC, ya jadi itu harus dibuatkan WC. Tapi alhamdulillah kita di Tabalu ini tidak ada yang seperti ini ya, tidak ada yang seperti ini. Alhamdulillah di sini tidak ada yang seperti ini. Nah kemudian jadi seperti yang kita tadi sudah diskusikan bersama, bahwa kita bisa mengetahui bahwa proses terjadinya penyakit diare yaitu dari kita memegang benda yang terkontaminasi dengan kuman tadi tanpa dicuci menggunakan sabun, kemudian kita makan, ya kita makan, baik kita makan sendiri maupun kita menyuapi anak kita makan. Nah itu bisa terjadi diare pada anak kita. Ya, jadi penyakit diare itu kalau misalnya kena kepada anak-anak dan dia berulang, itulah yang menyebabkan anak kita menjadi kondisi dan buntut-buntutnya menjadi yang namanya stunting. Nah, stunting ini keadaan di mana anak kita kekurangan gizi kronik, ya kekurangan gizi. Ya, jadi kalau kekurangan gizi bukan hanya pertumbuhan fisiknya saja, tapi juga perkembangan otaknya. Oke, terima kasih banyak, luar biasa, super. Ya baik, ya baik. Jadi saya dan ibu semua ingin berkomitmen di sini bagaimana supaya kita bisa mencegah kampung kita dari penyakit diare. Ya, jadi utamakan kepada diri kita ini semuanya tahu yang namanya sabun. Tahu yang namanya sabun? Tahu? Ya. Jadi kita berkomitmen ya. Berkomitmen untuk selalu mencuci tangan. Bisa ya? Ya, jadi kita berkomitmen di sini untuk selalu mencuci tangan, ya, menggunakan sabun dan air air bersih dan air mengalir ya. Jadi kita harus menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan di 5 waktu penting, yaitu yang pertama. Yang pertama apa? Setelah buang air besar. Ya, setelah buang air besar harus mencuci tangannya menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, setelah membersihkan pantat bayi, ya, atau mengganti popok bayi anak kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ketiga, sebelum makan. Sebelum makan. Yang keempat, sebelum menyiapkan makanan. Ya. Dan yang kelima apa? Setelah apa yang kelima? Ya, ada lagi? Ya, oke, baik. Ya, betul sekali setelah makan. Ya, baik. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman sekalian, kepada ibu, bapak-bapak, adik-adik yang sudah hadir saat ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Jadi marilah kita semua menjaga kesehatan kita dengan rajin mencuci tangan. Oke, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.